Kali ini saya iseng aja merangkum sebuah cerita film yang pastinya sudah sangat sering ditonton oleh teman-teman semuanya. Sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Buya Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke ceritanya. Film ini menceritakan perjalanan hidup seorang yatim piatu bernama Zainuddin, yang sedari kecil telah ditinggalkan ayahnya yang berdarah Minang dan ibunya yang berdarah Makassar. Hari itu di Makassar pada tahun 1930, Zainuddin untuk pertama kalinya berpamitan pada pengasuhnya hendak merantau ke kampung halaman ayahandanya di Padang, Sumatera Barat. Dalam pikirannya saat itu, semoga di Padang nanti kehidupannya akan berubah. Dia merindukan kehangatan sebuah keluarga yang selama ini tak pernah dia rasakan. Tibalah Zainuddin di kota Batipuh hari itu, menumpang sebuah delman. Di malam hari Zainuddin sampai di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Made Jamila. Kemudian Zainuddin memperkenalkan dirinya adalah anak Sultan Pandeka dari Makassar. Lalu Made Jamila mempersilahkan Zainuddin masuk dan berkata kenapa tidak berkabar sebelumnya. Setelah duduk, Made Jamila menanyakan perihal apa yang membuat Zainuddin jauh-jauh dari Makassar sampai ke Batipuh. Apakah ada sebuah wasiat dari ayahanda sebelum dia meninggal? Kemudian Zainuddin menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menyambung tali silaturahmi dengan sanak keluarga ayahandanya di negeri ini. Mendengar hal tersebut, sepertinya Mandeh agak keberatan dengan kedatangan Zainuddin. Karena Mandeh tahu kedatangan Zainuddin bukanlah untuk waktu sesaat. Tapi Zainuddin berencana akan menetap lama di negeri itu. Zainuddin berniat mendalami ilmu agama dan menikmati keindahan alam tanah kelahiran ayahandanya. Namun setelah sedikit menjelaskan dan memberikan sedikit bekal untuk menetap, akhirnya Made Jamila mengizinkan Zainuddin untuk sementara waktu menetap di sana. Minumlah dulu. Iya, Made. Pagi hari ditemani pamannya, Zainuddin melihat-lihat keadaan lingkungan tempat tinggalnya yang baru. Akhirnya di sebuah jalan, mereka berpapasan dengan seorang wanita berparas cantik dan ayu dengan senyumnya yang ramah di atas sebuah delman. Zainuddin tertegun dan bertanya pada pamannya siapakah wanita itu. Lalu pamannya mengatakan bahwa wanita itu bernama Hayati, kecantikan ciptaan alam, lambaian Gunung Merapi, limpapeh rumah nan gadang. Gadis itu adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama pamannya yang dipanggil Mak Datuk di kampung ini. Dan mamaknya tersebut adalah seorang pemangku adat atau tokoh masyarakat. Di sini juga dijelaskan oleh sang paman bahwa di Minang, seorang keponakan dari garis ibu menjadi tanggung jawab penuh oleh mamaknya yang sehingga hitam putih atas nasib anak tersebut ditentukan oleh mamaknya. Malam hari sepulang dari surau atau musola, Zainuddin berteduh karena malam itu hujan turun cukup deras. Ternyata Hayati dan sahabatnya juga berteduh di sana. Kemudian Zainuddin menawarkan payung yang dia bawa pada Hayati. Dengan tersipu malu, kemudian Hayati menerima payung tersebut dan pamit pulang pada Zainuddin. Keesokan hari melalui adiknya, Hayati mengembalikan payung milik Zainuddin dengan menitip pesan dalam sebuah surat. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Bersama adik saya Ahmad, saya kembalikan payung yang saya pinjam. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan Tuhan. Tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan, Tuhan telah sudi berbasa-basa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuhan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuhan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Moga-moga pada waktu kelak dapatlah saya membalas budi Tuhan. Hayati. Dan keesokan harinya Zainuddin pun membalas surat tersebut. Dan bunyinya pun seperti ini. Hayati,
Kau memberi harapan kepadaku. Kau telah memberikan kekuatan kepadaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Saya telah jatuh hati kepadamu. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia akhirat. Balasan suratmu sangat kutunggu, Hayati. Sueb. Semenjak hari itu, walaupun hanya melalui sebuah surat, Hayati dan Zainuddin mulai memiliki perasaan satu sama lain, dan mereka saling menghormati dan menghargai perasaan masing-masing. Sebuah ketulusan cinta yang murni terjalin di antara kedua insan tersebut. Malam hari, Zainuddin ke surau hendak bergabung bersama teman-temannya yang lain. Akan tetapi kedatangan Zainuddin ditolak oleh pemuda di sana hanya karena Zainuddin bukanlah orang Minang asli. Padahal di kampungnya Zainuddin dipanggil orang Padang, sementara di tanah kelahiran ayahnya Zainuddin dianggap orang Makassar. Keesokan paginya lagi, sepulang Zainuddin mengaji, dia tak sengaja bertemu dan mengobrol dengan Hayati. Di tempat yang tak begitu jauh, salah seorang paman Hayati melihat hal tersebut, kemudian berembuk dengan paman yang lain perihal kejadian itu. Malam hari, Mak Datuk memanggil Hayati, kemudian mengatakan padanya bahwa Zainuddin sudah dia usir dari kampung ini dan akan pergi ke Padang Panjang. Lalu kemudian menasihati Hayati dan menegaskan bahwa Zainuddin adalah orang tak bersuku, bukan murni berdarah Minang, orang yang tak jelas asal-usulnya, dan orang yang tidak punya. Ketika hendak berangkat ke Padang Panjang, Hayati menghampiri Zainuddin. Di sana Hayati berjanji akan menjaga hatinya untuk Zainuddin. Kemudian berkata bahwa jika tidak di dunia ini, maka di akhirat nanti dia ingin Zainuddinlah yang akan menjadi suaminya. Hayati memberikan selendang sebagai azimat pengingat dirinya pada Zainuddin. Lalu mereka berjanji akan selalu berkirim surat dan kemudian mereka pun berpisah. Sampailah Zainuddin di Padang Panjang untuk mendalami ilmu agama. Di sana Zainuddin tinggal dengan Angku Labiah, salah seorang kerabat ayahnya yang lain. Zainuddin diterima dengan baik oleh istri Angku, dan di sana pula Zainuddin berkenalan dengan Bang Muluk, anak dari Angku yang sehari-harinya hanya membuang-buang waktu dengan bermain-main di pasar dan berjudi. Paman Bang Muluk yang sedang membaca koran kemudian mengatakan pada Zainuddin, jika dia bisa menulis, maka hasil karyanya bisa dimuat dalam koran yang sedang dia baca, dan kemudian akan mendapatkan sedikit uang dari sana. Singkat cerita, di Batipuh, Hayati dilamar seorang pria mapan bernama Aziz, seorang pria dari kalangan terpandang dan sesuai dengan kriteria dambaan sang Mak Datuk. Di samping itu juga, sebuah lamaran juga datang dari Zainuddin. Pria biasa dengan ketulusan hati mencoba meraih mimpinya, memiliki pujaan hati yang sangat dia cintai. Hari itu para mamak berkumpul dan berembuk memutuskan nasib kemenakannya Hayati. Dan sudah pasti dalam musyawarah itu disepakati para mamak menolak lamaran Zainuddin dan menerima Aziz sebagai menantu. Hayati hanya bisa terdiam, meratapi nasibnya yang tak bisa berbuat apa-apa, menyadari selama ini menitip diri pada Mak Datuk. Walaupun kehendak hatinya sangat ingin hidup bersama Zainuddin, tapi adat mengekang keinginan hatinya. Mak Datuk dan para paman lain bertanya pada Hayati. Hayati sadar apapun yang akan ia katakan tak akan merubah keputusan tersebut. Maka Hayati pun menjawab dengan lirih, Baanan elok dan nenek mak saja, hati maduri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Padang Panjang, Zainuddin menerima sebuah surat dari Mak Datuk. Surat tentang penolakan lamaran Zainuddin. Kemudian Zainuddin bertanya pada Bang Muluk tentang calon suami Hayati yang bernama Aziz itu. Bang Muluk menceritakan bahwa Aziz adalah anak dari keluarga terpandang yang memiliki kebiasaan buruk bermain judi dan suka bermain perempuan. Di hari pernikahan Hayati dan Aziz, Zainuddin menerima sepucuk surat dari Hayati yang mengatakan permintaan maaf. Dan di dalam surat itu Hayati juga mengatakan bahwa ini adalah keputusan dirinya. Kemudian mendoakan Zainuddin bertemu jodohnya yang terbaik.
Semenjak hari itu, jiwa Zainuddin terguncang sangat hebat. Zainuddin larut dalam kesedihan yang membuatnya menjadi gila dan selalu mengigau selama 2 bulan lamanya. Setiap orang-orang datang menjenguk ia beranggapan yang datang itu adalah Hayati. Hingga pada suatu hari keluarga meminta Hayati datang menjenguk Zainuddin agar bisa mengobati penyakit batinnya itu. Melihat kondisi Zainuddin saat itu, Hayati hanya bisa menangis. Zainuddin yang tegar kini telah rapuh, telah hilang di larung kesedihan yang mendalam. Awalnya Zainuddin sangat bahagia atas kedatangan Hayati, hingga akhirnya ia melihat cincin di tangan Hayati. Kemudian Zainuddin memalingkan wajahnya dan menyuruhnya pergi. Setelah hari itu Zainuddin mulai bangkit. Dia mulai belajar melangkah meninggalkan masa lalunya. Berkat dukungan dari Bang Muluk, akhirnya Zainuddin kembali menata kehidupannya menjadi seorang penulis. Saya akan memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Saya tidak akan mengingat Hayati lagi. Melihat pelajaran hidup yang dialami Zainuddin, Bang Muluk pun ingin merubah hidupnya yang selama ini sebagai parewa pasar, kemudian berangkat dengan Zainuddin ke Jakarta, menjadi sahabat yang akan selalu menemani Zainuddin dalam suka dan duka hingga maut memisahkan. Di Jakarta, Zainuddin mulai menulis, mengisi sebuah kolom jurnalis di salah satu koran harian di sana. Sementara Hayati mulai belajar mencintai suaminya saat ini dengan segala kemewahan yang dia miliki. Di Jakarta, karya tulis Zainuddin diminati banyak pembaca, hingga mulai diterbitkan menjadi sebuah buku, dan buku itu pun sangat laris di pasaran. Hingga pada satu hari Zainuddin mendapat tawaran mengelola sebuah percetakan yang sudah tak terurus di Surabaya. Kemudian dia dan Bang Muluk berangkat dan mengelola percetakan itu. Suatu hari seorang teman berkunjung ke rumah Hayati dan memberikannya sebuah buku. Temannya mengatakan bahwa buku tersebut sangat laris saat ini di pasaran dan cerita di buku itu sangat mirip dengan kisah Zainuddin. Tanpa mereka ketahui bahwa buku itu adalah karangan Zainuddin yang kini mengganti namanya menjadi Zabir. Singkat cerita, Zainuddin dan Bang Muluk kini sudah sukses di rantau orang, menjadi orang terpandang di Surabaya, memimpin sebuah perusahaan percetakan yang dia rintis hingga menjadi sebuah percetakan besar dan menerbitkan banyak buku-buku yang laris di pasaran. Di Padang, setiap malam Hayati sering ditinggal sendirian karena sifat buruk Aziz yang selalu pulang larut setelah selesai dengan hobinya bermain judi. Ditambah sifat buruknya yang mulai bersikap kasar pada Hayati dan mengatakan bahwa dia adalah orang udik, orang kampung. Hari itu Aziz mendapat perintah pindah tugas ke Surabaya dan mereka pun berangkat keesokan hari kemudian mengontrak di sebuah rumah. Dan sama seperti di Padang, setiap malam Hayati selalu ditinggal sendirian dan menghabiskan malamnya ditemani sebuah buku karangan dari Z. Di tempat lain, Zainuddin dan Bang Muluk memberi sebuah rumah yang sangat besar. Mereka semakin sukses sekarang, dan Bang Muluk tetap setia menemani Zainuddin kemanapun dia melangkah. Satu hari Aziz mendapat undangan untuk menghadiri acara perkumpulan anak rantau Minang di Surabaya. Acara tersebut akan menampilkan pertunjukan opera yang saat ini sedang populer, opera terusir karya Gubahan Z. Di sana Hayati tak tahan memendung air matanya menyaksikan sebuah pertunjukan yang secara tak sadar kisah tersebut persis seperti kehidupan yang pernah dia jalani bersama Zainuddin kekasihnya dulu. Setelah pertunjukan usai, alangkah terkejutnya Hayati ternyata sang pengarang buku yang setiap hari dia baca tak lain adalah Zainuddin. Pria malang yang pernah tersia-siakan, pria malang yang pernah hampir gila oleh perasaannya pada Hayati. Kini pria itu berdiri gagah dengan penuh kemapanan di hadapannya. Beberapa hari kemudian di rumah, Aziz kedatangan beberapa orang yang hendak menagih hutangnya pada Aziz. Ternyata Aziz terlilit hutang judi yang cukup besar. Selain itu juga telah seminggu lamanya Aziz dipecat dari pekerjaannya. Lalu kemudian orang-orang tersebut mengangkut barang-barang dari rumah kontrakannya itu. Tak ada pilihan lain, akhirnya Aziz dan Hayati menumpang hidup di rumah Zainuddin. Mereka disambut baik di sana. Zainuddin berkata, anggaplah ini seperti rumah kalian sendiri.
Suatu hari ketika sedang makan malam, Aziz terjatuh dari tempat duduknya dan ternyata Aziz mengidap sebuah penyakit yang membuatnya ambruk malam itu. Setelah cukup pulih, Aziz berkata pada Zainuddin bahwa dia akan pergi untuk mencari pekerjaan dan menitipkan Hayati sementara waktu hingga dia mendapatkan pekerjaan lagi. Hari-hari berganti. Zainuddin dan Hayati saling menjaga jarak di antara mereka. Walaupun dalam hatinya masih teramat sayang pada Hayati, tapi tak sekalipun dia menunjukkan perasaannya itu. Zainuddin tetap menutup diri hingga Hayati merasa tak nyaman berada di sana. Tanpa dia ketahui, tiap-tiap waktu Zainuddin selalu memperhatikannya dari kejauhan dan memendam kesedihan yang sangat mendalam. Bunga yang dia semai dulu kini mekar di jambangan orang. Kemudian Bang Muluk membawa Hayati ke sebuah ruangan yang selama ini tak ada satupun orang yang boleh masuk ke kamar tersebut. Lalu di sana Bang Muluk memperlihatkan sebuah rahasia yang selalu ditutupi Zainuddin. Sebuah gambar Hayati terpajang di kamar itu yang setiap hari selalu dipandangi Zainuddin dan meratapi nasib dirinya. Satu pagi Zainuddin mendapat sebuah surat. Ternyata surat tersebut datang dari Aziz, mengabarkan bahwa dia telah menyerah dengan kehidupan dan menitipkan istrinya Hayati pada Zainuddin. Sebulan setelah kepergian suaminya, Hayati berkeluh kesah nasib dirinya pada Zainuddin, berharap Zainuddin akan bermurah hati mempersuntingnya. Akan tetapi Zainuddin menolak. Luka hatinya masih berdarah atas perlakuan yang dulu pernah dia terima dari Hayati dan paman-pamannya di kampung ketika dia di Padang dulu. Dan Zainuddin pun berkata, Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Setelah itu keesokan hari Hayati diantar Bang Muluk berangkat ke pelabuhan hendak pulang ke Batipuh. Sebelum berangkat, Hayati menitipkan sepucuk surat untuk Zainuddin. Lalu kapal pun berangkat menuju Padang. Di rumah, Zainuddin menyesali perkataan dan keputusan yang telah dia buat. Kemudian bergegas hendak menyusul Hayati. Namun Bang Muluk sudah kembali dari pelabuhan, lalu memberikan sebuah surat dari Hayati. Dalam surat itu Hayati mengatakan dirinya masih sama seperti Hayati yang ada dalam lukisan yang terpajang di ruangannya itu. Hingga kini dirinya masih suci, belum seorang pun pernah menjamahnya. Dan Hayati akan menunggu kedatangan Zainuddin di Batipuh untuk meminangnya, atau dia akan menunggu hingga ajal menjemput nanti. Kemudian Zainuddin bergegas hendak menyusul Hayati dengan naik kereta api ke Jakarta. Akan tetapi surat kabar Surabaya memberitakan kapal tersebut telah tenggelam di perairan Lamongan. Zainuddin bergegas mencari keberadaan Hayati di sebuah rumah sakit di Lamongan. Dan di sana Hayati telah terbaring lemas dengan sebuah foto Zainuddin dalam genggamannya. Hidupku hanya buat kau seorang, Hayati. Kita akan menikah, kita hidup berdua. Kebahagiaan cinta ada di depan kita. Aku cinta akan kau, Zainuddin. Bacakan 2 kalimat suci. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah kejadian itu kemudian Zainuddin melanjutkan hidup, lalu menyelesaikan sebuah karangan bukunya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bang Muluk akhirnya menikah dengan seorang gadis yang dipinangnya. Dan Zainuddin mendirikan sebuah rumah penampungan anak-anak yatim piatu. Dan film pun selesai. Rezeki, maut, dan jodoh ada di tangan Tuhan. Sekalipun dia sudah pergi menjauh, suatu hari dia akan kembali menunaikan takdirnya. Tapi jika dia bukan milik kita, dalam genggaman pun akan terlepas jua. Baiklah, mungkin sekian dulu sebuah kisah yang dapat saya ceritakan hari ini. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman semua. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like yang ada di bawah. Dan jika kamu senang dengan konten-konten di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah.
Akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten Alur Cerita Film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.